Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, adik-adik ya, mahasiswi dan santri ya, santriwati di perguruan atau Ma'had As-Safinah yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini kita ingin membicarakan tentang anak yang ideal. Jadi kalau kalian menginginkan sesuatu, maka setiap sesuatu itu ada sesuatu yang ideal, sesuatu yang hebat, sesuatu yang sempurna. Kenapa ini kita bicarakan? Saya termasuk orang yang sering mendapatkan tamu dan ingin bertemu, ingin konsultasi, ingin sharing bagian yang sesungguhnya representasi gambaran orang banyak, bahwa banyak orang yang kecewa punya anak. Jadi punya anak, kecewa dengan anaknya. Nah, kalau kita bikin barang, kemudian barang itu kita tidak suka, gampang rebus saja. Ya, kita rubah saja. Ya, bisa jadi kalau perlu, ya kita berangus, kita bakar. Tapi kalau yang namanya produknya anak, mana mungkin mau diapain? Ada anak yang ketika lahir, kenapa ibunya menyesal melahirkannya? Karena anak yang dilahirkannya ini ternyata ya kena narkoba dan sulit diajak untuk menjadi orang yang baik. Menanamkan kesadarannya sulit. Ada orang yang sudah fasilitasnya dipenuhi, tapi nggak mau sholat. Nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak bisa baca Quran. Dan selalu membantah kepada orang tua. Maka inilah gambaran yang sangat mungkin terjadi. Orang tua menyesal pernah melahirkan anak yang semacam ini. Lalu pertanyaannya, karena ini di pesantren, barangkali ini bisa menjadi bekal. Ya, bagaimana sih sebenarnya bisa tidak ya kita membuat sebuah rekayasa agar anak kita ini benar-benar bagus. Jadi bisa tidak di dalam Islam atau Islam mengenal tidak yang namanya rekayasa genetika. Ya, membuat merekayasa, menginginkan, mempersiapkan ya, mencetak agar supaya anak yang dilahirkan sesuai dengan keinginan kita. Ya, pertanyaannya seperti itu. Kalau menurut kalian nih para santri bisa nggak seperti itu? Bisa nggak? Halo? Insya Allah bisa. Nah, oleh karena itu bagi ya adik-adik generasi muda yang ingin menikah atau yang sudah menikah dan masih produktif, masih pengen punya anak lagi, insya Allah kajian kita yang kita akan bicarakan ini menjadi sesuatu yang menarik dan perlu kita pikirkan. Saya pernah diminta berbicara ya di Rumah Sakit Kepresidenan Gatot Subroto, membicarakan tentang anak yang pandai dan soleh. Karena itu dua sisi yang berdiri sendiri itu. Anak yang pandai dan anak yang soleh. Menciptakan anak yang pandai itu kasih saja pendidikan yang bagus. Maka dia insya Allah jadi anak yang pandai. Tapi membuat anak supaya soleh itu menjadi sebuah proses tersendiri. Upaya sendiri dan itu harus dilakukan rekayasa. Dan rekayasanya itu ternyata harus dari 0 kilometer. Dari awal sudah diupayakan. Kalian tahu jambu itu sebesar gini. Kemudian direkayasa jadi besar. Ya. Apalagi buah melon. Tadinya modelnya hanya satu, kemudian dibuat bervariasi. Semangka bisa buahnya besar, ada yang kotak, bahkan bijinya bisa jadi hilang. Pada mangga dan lain sebagainya. Itu namanya direkayasa. Begitu juga pada dunia binatang. Pada dunia binatang itu bisa dilakukan rekayasa genetika. Cloning pada binatang itu sudah dilakukan.
ya oleh negara-negara maju, mereka sudah melakukan cloning. Maka hasil silangan-silangan dari satu binatang ini dengan binatang yang lain ternyata melahirkan bibit-bibit unggul. Ya, maka Allah menanamkan kepada pemikiran kita, bisa tidak seandainya rekayasa itu kita lakukan pada manusia. Nah, itu yang mau kita bicarakan. Nah, ini perlu diketahui adik-adik dan para pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata kalau bahasa keren yang disebut dengan rekayasa genetika itu bisa dilakukan. Dan itu harus dilakukan dari 0 kilometer. Daripada awal mula pertama kali dia melakukan hubungan ya sebagai seorang suami istri itu, maka dia sudah bisa mempersiapkan. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada ayyatiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana." Seandainya kalian ingin menggauli istri kalian, maka hendaklah ucapkan bismillah atas nama Allah, dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhi kami ya pada setan. Wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dan jauhkan setan terhadap anak yang dilahirkan kepada kami, yang direzekikan kepada kami. Nah, ini kita akan jelaskan tuntas ini setelah yang berikut. Para pemirsa, adik-adik santriwati yang kami hormati, yang kami cintai. Jadi diajarin sama Nabi, apapun juga hendaklah menyebut nama Allah, melibatkan Allah. Mau makan, baca bismillah. Mau minum, baca bismillah. Mau pakai baju, mau aktivitas, apapun saja baca bismillah. Nah, sampai orang yang mau melakukan hubungan badan pun disunahkan membaca basmalah, melibatkan Tuhan. Dan minta supaya kita jauh dari setan, setan jauh dari anak yang direzekikan kepada kita. Fa innahu idza qudiya bainahuma waladun min dzalik lam yadurruhu syaitanu abada. Sesungguhnya apabila dari hubungan keduanya itu melahirkan seorang anak dengan baca bismillah tadi, maka setan itu la yadurruhu syaitanu abada. Setan tidak bisa ganggu anak itu selamanya. Dari mulai lahir sampai wafat nggak bisa diganggu. Itu maknanya bukan tidak bisa diganggu sama sekali. Ibarat sebuah perahu di tengah lautan. Ibarat perahu di tengah lautan. Perahu itu tidak goyang karena badai, karena ombak, karena apapun juga. Dia tidak bisa terbalik. Dan kalau saja dia mengarungi lautan yang bebas itu, dia bisa pulang kembali. Dari lantaran ketika dia proses pembuatannya itu, membaca bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dari hadis ini? Mafhum mukhalafahnya. Apabila orang lupa baca bismillah, maka bisa jadi anak itu terganggu oleh setan. Di dalam satu riwayat lain, salah satu wasiat Nabi kepada menantunya. Siapa menantunya Nabi? Ali bin Abi Thalib. Kenapa menantu ini menjadi penting? Karena dari lahir Sayyidina Ali inilah akan melahirkan keturunan-keturunan. Ya, yang sampai sekarang disebut dengan Syarifah Habib. Nah, ini ada Syarifah Mega dari Papua. Ya, Kaimana Papua. Nah, ini keturunan zuriyah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para pemirsa dimanapun ya Anda berada dan santri yang berbahagia, orang yang menjadi sangat dianggap penting bagi orang tua itu karena Ali bin Abi Thalib inilah yang akan melahirkan, menurunkan keturunannya Rasul. Apa pesan Rasul? Ya Ali,
la nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima illa syarakahu syaitanu fi waladi. Hai Ali, tidaklah seorang laki-laki, seseorang itu lupa membaca bismillahirrahmanirrahim ketika dia menggauli istrinya, kecuali setan ikut proses dalam pembuatan anak. Nih mesti diperhatiin ini para pemirsa. Kita biasanya kalau udah seneng sama istri kita, sudah sampai ubun-ubun keinginan kita, kira-kira inget nggak sama Allah? Ya, berat. Ya, nah orang Islam itu dia selalu melibatkan Tuhannya. Jadi tidaklah seseorang itu lupa baca bismillah, setan ikut campur dalam proses pembuatan anak. Kalau baca bismillah gimana? Maka janinnya, maka spermanya, ovumnya itu tertutup, terbungkus dengan basmalah itu tadi. Kita lihat ada hadis pembanding gini. Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam ayyakula fil kanif bismillah. Yang bisa menutup aurat tubuh wanita manusia dari penglihatannya mata jin ketika dia baca bismillahirrahmanirrahim. Kalian nih, walaupun masih muda belia, harus setiap mau buka baju baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk kamar mandi itu, mau buka baju, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia buka baca bismillahirrahmanirrahim, auratnya tidak bisa dilihat oleh jin. Nah, orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, jangan cuma jendela, jangan cuma pintu, jangan cuma listrik yang diperhatikan supaya tidak bisa dilihat orang lain. Tapi dengan tidak membaca bismillah masih bisa dilihat oleh jin. Tapi kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim, gelap. Tidak bisa terbaca, terbungkus. Itu mengapa baca bismillah itu menjadi penting. Ya, subhanallah. Nah, kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim, maka dia terproteksi, dia tertahan, tertutup, menjadi ya tidak terganggu. Itu mengapa Nabi mengingatkan kepada menantunya, karena menantunya inilah bersama anaknya yang melahirkan keturunan ya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi rekayasa yang pertama yang kita lakukan dari mulai hubungan badan itu harus baca bismillah. Yang kedua yang mesti kita perhatikan, ya, kalau saya pernah mengatakan pada episode yang sebelumnya, ya, ketika berbicara tentang incest, bahwa dalam berhubungan itu orang harus punya keinginan yang kuat. Jadi seorang suami ketika dalam keadaan capek, walaupun dia ingin kepada istrinya, sebaiknya jangan dilakukan. Jadi yang bagus itu dia pulang istirahat saja, tidur saja. Besok kalau dia sudah fit baru boleh. Kenapa? Karena ya pada kajian yang bisa kita pelajari, orang yang tidak maksimal, yang tidak greget kepada pasangannya, kurang menghasilkan, ya, kurang memberikan efek yang bagus pada intelektual anak. Itu tadi. Yang kedua. Nah, jadi betapa kita mesti bayangkan. Jadi harus Nabi mengajarkan kalau mau hubungan badan itu harus benar-benar punya semangat, punya keinginan yang luar biasa. Bahkan diberikan gairahkan sedemikian rupa. Apakah masih ada yang lagi persiapan untuk merekayasa? Setelah ini kita akan jelaskan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, adik-adik, ya, santriwati, ya, pesantren As-Safinah yang berbahagia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah jelaskan. Yang ketiga, kita mesti persiapkan bahwa sebenarnya di dalam Islam itu kita pingin anak itu laki maupun pingin anak itu perempuan bisa direkayasa. Ada orang punya anak ternyata anaknya perempuan semua. Ada yang berkeluarga punya anak laki semua.
Di dalam Islam itu bisa diatur, diajarkan sama Nabi. Pengennya punya anak laki, pengen punya anak keluar, itu bisa diatur. Ini yang kita bilang rekayasa genetika. Di dalam hadis Imam Ahmad dan Imam Muslim, hadis itu sahih, ya, dikatakan lau annal ma'alladzi yakunu minhul waladu ahraqtahu ala sakhratin la akhrajallahu ta'ala minha waladan. Ya. Beliau mengatakan, ya. Oh ini, mohon maaf. Jadi beliau mengatakan seandainya air sperma itu yang akan melahirkan anak itu kalian hempaskan di padang pasir, maka sesungguhnya Allah akan jadikan anak. Ini berarti kalau sekarang ada yang namanya cloning, ada yang namanya inseminasi, di mana sperma dikeluarkan dari laki-laki, kemudian perempuan dipertemukan di luar, setelah berhasil kemudian dimasukkan perempuan. Apakah itu mungkin terjadi? Dalam kajian Islam itu memungkinkan terjadi. Kata Nabi, air sperma itu seandainya kau hempaskan di padang pasir, kalau memang itu Allah akan tentukan jadi seorang anak, maka dia akan terjadi. Berarti kita diajarkan oleh Nabi, itu berarti bisa kita upayakan. Nah, di dalam hadis yang lain, ya, hadis yang sangat sahih, ya. Hadis ini, ya, diriwayatkan dari Ats-Tsauban. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, ma'ur rajuli abyadu. Sperma laki-laki itu putih. Wa ma'ul mar'ati asfaru. Ovum wanita itu merah. Ya, faizajtama'a fa'ala maniyur rajuli maniyal mar'ati adzkara. Maka apabila bertemu antara spermatozoa dan ovum wanita itu dan laki-laki spermanya lebih dominan, maka yang lahir anak laki-laki. Ya. Jadi laki-laki yang mengupayakan kesehatannya sedemikian rupa sehingga dalam pertemuan antara spermatozoa dengan ovum itu laki-laki lebih dominan, maka anak yang dilahirkan pasti laki-laki. Biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Wa iza ala maniyul mar'ati maniyar rajuli annasa biiznillah. Tetapi bila wanita yang lebih dominan, ya, lebih dominan ketimbang sperma laki-laki ini, maka wanita lah, perempuanlah yang akan lahir jenis kelaminnya. Kalau begitu berarti kita bisa mengupayakan pengen punya anak laki apa pengen punya anak perempuan. Ya, Nabi sudah mengajarkan. Maka caranya seperti itu. Siapa yang lebih dominan, maka dia yang memberikan pengaruh. Nah, ini bagaimana membuat laki dan membuat pintar. Lalu bagaimana supaya anak ini pintar? Ya, maka yang perlu diperhatikan kalau pengen punya anak pintar itu, usahakan setiap kali anak bayi yang dilahirkan itu perkenalkan dengan Al-Quran. Ya, kita pernah mendengar bahwa di Rusia itu ada baby dance, program di mana seorang anak dengan ibunya digoyang-goyang sambil mendengarkan lagu Mozart. Ternyata itu merangsang emosi anak untuk jadi anak yang pintar. Padahal di dalam Al-Quran ketika lahir diazankan, kemudian diikomatkan, kemudian sambil diayun oleh ibunya dibacain sholawat, dibacain Al-Quran. Maka anak ini pasti pintar. Ketika saya bicara di rumah sakit kepresidenan, ya, Gatot Subroto, saya sampaikan itu. Maka salah seorang dokter di situ bilang, Ustadz, itu benar. Di rumah sakit ini pernah pasien kami lahirnya prematur, 6 bulan. Maka dia diinkubator berbulan-bulan anak itu. Karena tidak sempurna. Cuma ibunya kreatif. Setiap pagi dibawanya HP, dimasukkan ke dalam, ya, kotaknya itu disediakan bacaan Al-Quran murattal. Imam di Mekah, Syekh Abdurrahman As-Sudai. Nanti kalau habis, ya, disetel lagi gitu. Apa yang kata ini dokter? Ternyata setelah anak ini dewasa, setelah anak ini normal dan dia sudah bisa sekolah, anak ini punya tingkat kecerdasan yang luar biasa.
Jadi ternyata memasukkan Al-Quran lebih dulu itu melahirkan anak itu jadi cerdas. Lah kita mesti pikir juga ini. PAUD, TK, Rodotul Atfal, kenapa mereka diajarkan nyanyi lebih dulu? Kenapa diperkenalkannya ini dan itu, sementara dia sebagai orang muslim dia bilang, ini loh, kalau orang muslim kalau mau pengen pinter anaknya seperti ini. Masukkan Al-Quran seawal mungkin, maka dia pasti akan jadi pintar. Dan kalian mesti tahu nih, yang akan hafizah ini, para pemirsa doakan semua ini, santri kami. Kalian nanti selesai hafizah 30 juz, 8 perguruan tinggi negeri di Indonesia memberikan beasiswa dan tanpa tes bagi yang penghafal Al-Quran untuk masuk 8 perguruan negeri. Negeri masuk tanpa tes dan dapat beasiswa. Kenapa? Negara sudah mengakui anak yang dimasuki Al-Quran pasti pintar, pasti cerdas. Lalu kenapa perguruan kita, sekolah-sekolah kita dari kecil dijanjikan nyanyian-nyanyian? Ketika Rusia dengan baby dance, punya baby dance, kemudian kita bilang itu konsep Al-Quran, itu konsep Islam. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.